Oke, kita lanjutkan materi kita, pembahasan soalnya di soal nomor 21. Ayunan sederhana dapat bergerak bolak-balik dengan periode 0,5 detik. Frekuensi ayunan tersebut adalah, pilihan jawabannya seperti ini. Kita ingat di sini periode biasanya dilambangkan dengan T besar ya, yaitu 0,5 detik. Yang ditanya adalah frekuensi. Frekuensi dilambangkan dengan F kecil yang ditanyakan. Oke, hubungan antara periode dan frekuensi adalah sebagai berikut. Periode itu nilainya sama dengan 1 per frekuensi. Sementara untuk mencari frekuensi, hubungannya dengan periode adalah 1 per T. Seperti ini. Jadi, jika yang ditanya adalah frekuensi, maka 1 per T atau 1 dibagi dengan T gitu kan, boleh kan? 1 dibagi T-nya adalah 0,5. 0,5 itu adalah setengah. 1 dibagi setengah, langsung 2 kan sebenarnya. Biar nggak bingung, ini 1 saya jadikan pembagiannya menjadi kali. Ini posisinya menjadi dibalik seperti ini. Tinggal 1 kali 2 dibagi 1, hasilnya adalah 2. Jadi frekuensinya adalah 2 Hz. Jawabannya adalah pilihan jawaban yang C, seperti itu ya. Ini konsepnya, hubungannya. Periode adalah 1 per frekuensi, sementara mencari frekuensi adalah 1 per periode, seperti itu. Lanjut kita di soal nomor 22. Perhatikan gambar di bawah ini. 2 titik yang menunjukkan jarak 1 panjang gelombang adalah A, D dan F, B, A dan D, C, D dan E, D-nya O dan D, atau E, B dan E. 1 panjang gelombang itu adalah ada 1 bukit dan 1 lembah ya. Misalnya di sini kalau diawali dari O, misalnya dari O, maka sampai dengan D. Karena ada 1 gini, kemudian ini. Ini adalah 1 gelombang. Kita coba cek di sini. D dan F. D-nya di mana? Kita coba lihat. Nah, D-nya ini. Kemudian F-nya, D posisi di sini, ini posisi F-nya. Berarti ini bukan 1 gelombang, hanya 1 bukit saja. Berarti di sini adalah setengah gelombang. Di pilihan jawaban yang A. B, A dan D. A dan D juga kurang 1/4. Harusnya dari O ke D. Juga salah. Yang C, D dan E. D dan E hanya 1/4 gelombang. Ya, bukan. O dan D. O dan D. Nah, ini yang betul. Dari O sampai D. Ini adalah 1 gelombang. Ada 1 bukit dan 1 lembah. Jawabannya adalah pilihan jawaban yang D. Sementara pilihan jawaban yang E, B dan E. B dan E ini 1,5 ya. 3/4 gelombang. Tidak sampai 1 gelombang. Seperti itu. Jadi di soal nomor 22 jawabannya adalah pilihan jawaban yang D. Lanjut kita di soal nomor 23. Proses yang terjadi pada alveolus adalah A. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida, B. Pertukaran zat asam dan uap air, C. Penyesuaian suhu udara yang masuk, D. Penyaluran udara ke tenggorokan. Yang ditanyakan cukup sederhana, alveolus ya. Ini adalah berhubungan dengan sistem pernafasan manusia. Alveolus di sini adalah tempat pertukaran oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau biasa disebut dengan CO2. Jadi jawabannya adalah pilihan jawaban yang A, seperti itu ya. Berikutnya kita di soal nomor 24. Di soal nomor 24 perhatikan peristiwa-peristiwa berikut. Bagian bumi tertentu mengalami siang. 2. Terjadinya bulan baru dan bulan purnama. 3. Matahari tampak terbenam di sebelah barat. 4. Terjadinya pasang surut air laut. Peristiwa yang diakibatkan oleh rotasi bumi ditunjukkan oleh nomor A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 3, D 2 dan 4, atau E 1 dan 4. Yang ditanyakan di sini adalah peristiwa yang diakibatkan oleh rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Perputaran bumi pada porosnya akan menyebabkan beberapa hal, beberapa peristiwa. Di antaranya adalah adanya atau terjadinya siang dan malam. Kemudian matahari seakan-akan terbit di sebelah timur, kemudian terbenamnya di sebelah barat.
Jadi kalau peristiwa rotasi perputaran bumi ada dua ya, bumi rotasi dan revolusi. Rotasi bumi itu perputaran bumi pada porosnya, sementara revolusi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Di soal nomor 24 di sini, karena di sini yang ditanyakan adalah rotasi, adalah terjadinya siang dan malam dan matahari tampak terbit di sebelah timur dan tampak terbenam di sebelah barat. Jadi pernyataannya benar adalah pernyataan di 1 dan 3. Bagian bumi tertentu mengalami siang, sementara bagian bumi yang lain mengalami malam. Itu betul. Pernyataan nomor 1. Dan nomor 3, matahari tampak terbenam di sebelah barat. Itu adalah dampak dari rotasi bumi. Atau bisa juga matahari tampak terbit di sebelah timur. Seperti itu juga bisa. Jadi jawabannya adalah pilihan jawaban yang B. Sementara di soal nomor 25, planet dalam tata surya yang paling terang di antara planet lainnya dan mendapat sebutan bintang kejora adalah planet titik-titik. Ini pelajaran masih kita sekolah dasar ya. Planet ada 8, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Dari ke-8 ini ada satu planet yang paling terang. Biasanya disebut juga dengan sebutan bintang kejora. Nah, planet apa itu? Kalau Merkurius di sini adalah planet yang paling dekat dengan matahari. Kemudian kalau planet yang paling jauh adalah Neptunus. Dulu di sebelumnya ada 9 planet, yaitu Pluto masuk di planet yang ke-9. Tapi sekarang Pluto dianggap sebagai benda langit biasa, tidak memiliki ciri-ciri sebuah planet. Jadi hanya dikategorikan sebagai benda langit biasa. Di soal nomor 25 di sini, bintang kejora adalah sebutan untuk planet Venus. Ya. Sementara Merkurius adalah planet terdekat. Kemudian Mars biasanya disebut juga dengan planet merah. Ya. Sementara Saturnus biasanya di sini karena ada, kalau kita lihat dari kejauhan itu seperti ada cincin, makanya Saturnus di sini disebut dengan sebutan planet cincin. Sementara Neptunus adalah planet yang letaknya paling jauh. Jadi jelas di soal nomor 25 jawabannya adalah pilihan jawaban yang B. Oke, latihan sederhana ya sebenarnya ini untuk materi guru kelas SD, mata pelajarannya yaitu IPA. Semoga video sederhana ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupa like, subscribe, bagikan jika dirasa video ini memang bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih.